Puji Tuhan, haleluya. Mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Setiap kami yang datang Tuhan, kami rindu untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami semua boleh ada sampai saat ini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Setiap kami mengangkat tangan kami ya Bapa, bersyukur kepada-Mu. Glory,
setiap perjalanan hidup kami. Di dalamku Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku Engkau dahsyat dalam setiap perjalanan hidup kami. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami semua. Kami bangga kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau lebih lagi bersorak-sorak, memuji, menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Kau boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh Kau mempesona segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya.
tiba kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat setiap kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan
dari hati yang mengasihi akan Tuhan. Naikkan setiap pujianmu bagi Dia. Glory haleluya. Glory haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Engkau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Jesus. Kami di sini memuji dan menyembahmu Tuhan. Engkau ajaib. Ajaiblah segala perbuatan tanganmu ya Tuhan. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikanmu Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan milikmu Tuhan. Kejayaan milikmu Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau baik. Ayo semua semangat kita bersyukur, semua jemaat kita bersyukur. Terpujilah namamu Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu Tuhan, yang tak pernah berubah. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Rahmatmu Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam suka duka kami percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan tahu. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang berikan kami kemampuan, dan selalu ingatkan kami akan janji-janji-Mu, bahwa untuk selamanya Engkau sertai kami. Segala lutut bertelut menyembah Engkau saja Tuhan, penguasa alam semesta. Tidak ada yang menyamai-Mu,
Tiada yang sama sepertimu, Engkau segalanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kebaikan dan kemurahan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk hari-hari yang bisa kami lalui di dalam anugerah-Mu. Setelah kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, saatnya kami membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, dan biarlah kami dibukakan mata hati kami, mata rohani kami, untuk melihat dan menangkap dari kedalaman. Terima kasih banyak Tuhan, berfirmanlah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pastor Elia. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa tinggal 2 hari Minggu lagi, 2 kali hari Minggu, kita akan mengakhiri 2023 ini. Waktu kita masuk tanggal 1 Januari tahun 2023 tentu ada banyak pertanyaan. Juga ada banyak harapan. Entah pertanyaan itu didasari atas keraguan atau didasari atas iman. Tetapi setidaknya sampai hari ini tanggal 17 Desember kita sudah bisa melihat ternyata ada banyak yang kita ragukan, yang kita takutkan, ternyata enggak pernah jadi kenyataan. Inilah hidup. Ketakutan itu sudah ada sejak dosa itu ada di bumi ini. Dan dosa atau ketakutan itu menguasai manusia. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang dan menyelesaikan setiap hutang dosa itu. Sebagai manusia mungkin kita punya rasa takut, rasa khawatir. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh dikuasai dengan ketakutan. Kita nggak boleh dikuasai dengan kekhawatiran dan sebagainya. Mengapa? Karena ada Tuhan, ada janjinya, ada pertolongannya, ada berkatnya, ada penyertaannya yang terus nyata dalam hidup kita semua. Saya akan berbicara tentang berserah pada kehendaknya. Karena saya pikir pada akhirnya kita nggak bisa dilibatkan Tuhan atau Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan kita kalau kita nggak sungguh-sungguh berserah kepadanya. Saya punya satu pernyataan begini bahwa Tuhan sangat bisa untuk segala sesuatu, Tuhan sendirian mengerjakannya, Tuhan sangat bisa. Yesaya memberikan gambaran bahwa alam semesta ini dari ujung sampai ke ujung diciptakan oleh Tuhan seorang diri dan tiada lelah. Dan dari kitab Kejadian pasal 1 kita tahu bahwa semuanya itu hanya dengan ucapan, hanya dengan berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, biarlah daratan terpisah dengan air lautan, lalu kemudian Tuhan berfirman, biarlah dari daratan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dari laut biarlah keluar ikan-ikan dan seterusnya. Sampai di hari yang ke-6 untuk binatang pun masih dengan berfirman. Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan gak berfirman. Dengan tangannya dia mengukir dari debu bentuk tubuh manusia atau patung manusia. Lalu ia menghembuskan nafas hidupnya. Dan jadilah makhluk ciptaan yang mulia, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan itu walaupun bisa semuanya, ternyata dalam sejarah Alkitab kalau kita memperhatikan sampai kepada sejarah gereja per hari ini, Tuhan tidak mau tanpa saudara dan saya. Tuhan selalu melibatkan manusia untuk menjalankan misinya. Berarti sejak awal saudara dan saya diciptakan Tuhan, salah satu adalah
kita menurut Tuhan adalah pribadi, adalah oknum yang paling tepat untuk bisa bekerja sama dengan dirinya. Itu sebabnya saya berharap tema ini atau pengulasan kita seputar berserah pada kehendaknya memberikan pencerahan dan memberkati saudara dan saya untuk kemudian kita masuk 2024 dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Supaya biarlah seluruh kehendak Tuhan nyata terjadi atas hidup saudara dan saya. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kemungkinan kita akan kelihatan orang yang giat dalam pelayanan. Orang yang rajin mungkin dalam pelayanan. Tetapi mungkin kita nggak tergolong orang-orang melayani di dalam ketaatan dan penundukan diri dari Tuhan. Kecuali kita punya sikap penyerahan diri itu. Saya ingin kita membaca Lukas pada pasal 1 ayat 26 sampai 32. Ini ada 2 perikop saja yang akan saya baca, lumayan panjang. Dari sini saya akan berbicara beberapa hal penting, begitu ya. Yang pertama adalah kita melihat tentang berita yang datang kepada Maria, bahwa dia akan mengandung. Ayat yang ke-26 dari Lukas 1, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam." Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Gitu ya. Ayat yang ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sampai di sini dulu. Dalam kebingungan Maria ini, si malaikat harus memberikan Maria tenang dulu. Mengapa? Yang pertama, karena ini adalah pengalaman pertama Maria mendengar ada makhluk yang berbeda dengan dirinya. Yang walaupun nampak rupa kayaknya mirip-mirip kita tapi enggak juga. Ini wajahnya penuh kewibawaan ilahi ini. Yang kedua, karena di mana Maria hidup adalah masa Tuhan tidak pernah berfirman lagi melalui apapun. Kalau kita lihat dari Maliaki kepada Matius atau Injil gitu ya. Dalam kurun waktu Allah berbicara melalui nabi-nabinya, lalu kemudian sekarang lewat malaikat ini, itu ada jarak kurang lebih 400 tahun. 4 abad Tuhan tidak berfirman. Sementara kegiatan-kegiatan ibadah di bait Allah, di rumah sembahyang terus ada. Tapi ironisnya Tuhan gak berfirman lagi bukan 40 hari, bukan 40 tahun, tetapi 400 tahun. Saudara bisa bayangkan kalau dalam sebuah ibadah saudara dan saya bertemu memuji Tuhan, tapi kita nggak pernah rasa, tidak pernah ngalamin secara spiritual. Ada jamahan Roh Kudus mungkin, ada penyataan ilahi mungkin. Pertanyaannya adalah cuma 2. 1, Tuhan ada tapi dia diam aja, atau yang kedua memang dia nggak hadir dalam ibadah kita. Dan ini juga yang terjadi pada zaman itu. Para teolog berpikir bahwa seolah-olah di 400 tahun ini Tuhan gak pernah berfirman karena Tuhan lagi mau melihat, Tuhan sedang mencari siapa kira-kira yang bisa jadi mitraku kemudian. Lalu sampailah Maria. Ada yang berkata bahwa ternyata di dalam pencarian Tuhan, Maria orang yang tepat dan satu-satunya. Tetapi menurut saya, jika Maria menolak, Tuhan punya cadangan yang lain. Untuk kalimat yang barusan saya sebut, saya mau negaskan begini. Tuhan akan melibatkan saudara dan saya. Tapi jika kita arogan, kita jual mahal, Tuhan akan cari orang lain. Dan Tuhan gak pakai kita, Tuhan pakai mereka. Itulah keadilan di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Maria gak mau,
Tuhan gak kehabisan stok. Tuhan bisa cari wanita yang lain. Nah sekarang dalam kebingungannya ini, Maria terkejut bertanya dalam hati, apa arti salam ini? Ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dalam hidup saudara dan saya, kalau kita bisa ini, kita bisa itu, yang menyangkut dengan pekerjaan Tuhan, itu bukan karena pintarnya kita, itu bukan karena kuatnya kita, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita dari latar belakang orang yang mungkin hancur-hancuran, jahat dan seterusnya. Tetapi Tuhan memulihkan kita dan Tuhan mengangkat kita. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Orang yang serba bisa lupa, ya orang pelupa, mungkin masih bisa ingat salah kita yang kemarin, tahun-tahun yang lalu. Tapi Tuhan yang maha ingat, begitu kita diampuninya, dia nggak ingat-ingat lagi. Dan mungkin saat kita diampuni Tuhan dan diangkat, dipakai Tuhan, orang masih bicara kita tentang masa lalu kita. Tetapi Tuhan sedang berbicara tentang kita, tentang masa depan kita. Kita dalam hidup ini mengalami dua tuduhan. Satu dari teman-teman atau sesama manusia, yang kedua adalah dari setan. Kalau itu sesama manusia, kasih tahu dia, Tuhan aja udah lupa, masa kamu ingat-ingat, begitu. Tapi kalau itu tuduhannya dari setan, ingatin dia. Kalau dia ingatkan kita soal masa lalu kita ingatkan dia soal masa depan dia. Masa depan kamu di neraka loh. Kalau setan selalu mengungkit masa lalu kita, yuk kita memberitahukan dia tentang masa depan dia. Sehingga dia akan berkata, nih pendoa syafaat kayak gini malas gua dekatin dia nih. Bisa-bisa gua bertobat. Haleluya. Takut itu sudah menjadi bagian yang paling dalam dari manusia sejak Adam dan Hawa jatuh berdosa. Saya pikir bukan masalah kalau Maria itu lagi diam-diam atau lagi jalan-jalan, lagi lihat buah begitu. Lalu datang si iblis dalam wujud ular itu ngomong sama dia. Sebatas itu nggak masalah ya. Wong ini dia yang datang ngomong kok gitu. Bukan saya cari mau berteman sama dia. Tetapi yang jadi masalah adalah terlena, tenggelam dalam omongan itu. Lalu mempercayai omongan si ular itu. Ini yang jadi masalah. Dari sini saya mau berkata bahwa hati-hati dengan apa yang kita dengar, satu. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Mengapa? Seringkali yang kita dengar dan yang kita lihat bisa menarik, bisa mengganggu pandangan kita ke depan, fokus kita ke depan. Yang hari ini mungkin kita berdiri sudah pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Saya mau lakukan ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi karena ada bisikan dari teman. Atau mungkin kita melihat sesuatu yang lain. Lalu kemudian berubah arah, berubah pola, berubah fokus dan sebagainya. Sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Dan hati-hati dengan apa yang kita lihat. Buah yang tadinya itu biasa saja, kali ini dengan ada referensi dari iblis, Tuhan tahu loh, kenapa dia larang kamu makan buah itu. Karena Tuhan tahu, waktu kamu makan kamu akan jadi seperti dia. Jadi seperti dia, itu tuh yang dipikirin terus sama si Hawa itu. Waduh, pantas dilarang ya. Di taman itu ternyata ada 2 pohon yang terlarang sebetulnya. Tetapi yang dilarang cuma 1. Karena kalau yang satu dilarang ini nggak dimakan, yang satunya lagi boleh dimakan tuh. Ada pohon yang dilarang itu pengetahuan baik dan jahat, bukan? Tapi ada 1 pohon lagi, pohon kehidupan. Waktu Adam dan Hawa sudah jatuh berdosa dan mereka diusir keluar dari taman, kemudian ada malaikat yang jaga jangan mereka masuk. Karena supaya jangan mereka makan buah kehidupan itu. Jadi artinya, kalau tadinya mereka nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka boleh makan yang satu itu. Nggak kenapa-kenapa. Tetapi sekarang dengan mereka sudah jatuh berdosa atau makan buah pengetahuan baik dan jahat,
Maka yang satu ini menjadi tidak boleh, menjadi terlarang. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Bukan Tuhan gak sayang Adam dan Hawa sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Itu ada dalam rencana besarnya Tuhan, karena kalau mereka masih ada di dalam dan mereka makan buah itu, saudara dan saya, kita gak punya cerita tentang sorga. Karena kita juga sama dengan iblis yang gak bisa ditebus lagi oleh Tuhan. Tetapi dengan cara itu, Tuhan punya rencana yang besar ke depan. Dan Tuhan mulai cari orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Dia. Tuhan pakai Nuh untuk menyelamatkan orang di zaman Dia. Dan ternyata dari 120 tahun dia memberitakan siapa Tuhan dan seterusnya, lewat dia membuat bahtera dan terjadi dialog dan sebagainya. Tetapi kemudian sampai air bah itu tiba, ternyata cuma Nuh yang selamat, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. Dan saya mau ngomong kalimat ini, kalau kita nggak berhasil menangkan orang di luar rumah, setidaknya orang-orang di dalam rumah harus bisa kita menangkan. Kalau kita nggak bisa menangkan orang se-RT kita nggak bisa menangkan orang selurah kita, kelurahan, kita pastikan bahwa kita bisa menangkan anak cucu kita, keluarga besar kita. Setidaknya itu yang harus kita menangkan. Tuhan kemudian terus mencari orang. Dan berikut Tuhan panggil Abraham. Kejadian pasal 12, Tuhan berfirman sama dia, kamu keluar dari negeri ini, dari sana keluargamu, kamu pergi ke satu tempat, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, dan kemudian siapa yang berkatimu diberkati, siapa yang mengutukmu dikutuk. Ayat 4 dari Kejadian 12 itu menarik, firman Tuhan bunyinya begini. Dan Abraham melakukan seperti yang didengarnya. Seringkali dalam khotbah kita dengar jelas, kita catat bahkan. Tetapi yang jadi masalah, kita nggak pernah melakukannya. Berbeda dengan waktu Tuhan memanggil Musa. Itu Musa banyak sekali itu alasannya. Berbantah-bantah dengan Tuhan. Waktu Tuhan memanggil Gideon sama, itu banyak alasannya. Pakai minta tanda. Tapi waktu Tuhan ajak Abraham gak minta tanda. Gak tanya ini siapa, suara apa ini. Karena Abraham pun gak punya pengalaman sebelumnya dengan suara dari pribadi itu. Dan dia mengikuti aja. Saya berpikir bahwa pasti karena suara kali ini yang dia dengar sangat berwibawa. Bisa bilang amin. Tetapi pada waktu Kejadian pasal 22, anak yang dinanti Ishak 25 tahun kemudian baru Ishak lahir. Dan sekarang Ishak sudah remaja. Lalu Tuhan bilang sama Abraham, ini anak mesti dipersembahkan. Itu pun gak ada pergumulan. Begitu bangun pagi, dia ambil tuh si Ishak. Lalu pergi mau dipersembahkan. Ada orang mendramatisir kisah itu dengan itu pasti semalam-malaman Abraham nangis, tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan ini anak kan 25 tahun saya tunggu sampai dia lahir itu saya pernah buat kesalahan. Saya pikir mesti Ismail aja nggak apa-apa. Ternyata Tuhan mau anak mesti dari Sarah, nggak dari perempuan lain gitu loh. Nggak ada begitu-begitu. Kenapa dia begitu bangun dan dia melakukannya? Kemungkinan juga dia nggak berunding dengan Sarah. Jawabannya ada di Ibrani pasal 11. Karena Abraham percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Jadi dia melakukan itu, bukan dia nggak sayang Ishak. Dia melakukan itu karena satu ketaatan. Yang kedua adalah sikap hatinya yang mau tunduk kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia percaya kalau Ishak dikorbankan, nanti juga Tuhan akan membangkitkan Ishak. Saudara, dalam hidup ini, orang bilang ini, makanya lu pakai otak. Ya boleh kita sih pakai otak, kita mesti mikir betul. Tapi jangan sampai iman kita kalah dengan pendapat atau dengan akal sehat kita. Karena dalam hal mengiring Tuhan, akal sehat kita hanya meneguhkan atau hanya mengakui apa yang kita imani. Jangan diputar.
Kalau kita mau bilang bahwa hidup saya ini adalah perjalanan hidup yang terus berserah pada kehendak Tuhan. Dari Abraham datang satu bangsa namanya Israel. Dan kepada bangsa ini Tuhan ngomong, jika kamu mendengarkan suaraku dengan sungguh-sungguh, kamu berpegang teguh, kamu melakukannya, maka aku akan menjadikan kalian sebagai kerajaan imam atau imamat yang berkerajaan. Tetapi ternyata kalimat yang mirip ini Petrus ngomong kepada orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya Tuhan. Dari dua ini kalau kita mau compare artinya apa? Bahwa ternyata orang Israel gagal menjadi imam-imam di hadapan Tuhan. Tetapi untuk sampai ke sana bahwa Petrus bilang kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ternyata ada satu kisah yang menarik seperti yang kita baca ini. Tuhan datang kepada Maria dan berkata, engkau mendapat kasih karunia. Lewatmu akan datang juru selamat. Pertanyaannya, kau mau terima atau tidak? Kira-kira begitu ya. Coba saya baca ayat yang berikutnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 31 ya. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini kan berita menarik. Boleh lihat ayat berikutnya? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kira-kira kalau dalam percakapan biasa, apa yang kau sebut itu hebat loh, menakjubkan loh. Aku punya anak nanti dan anak itu ternyata kerajaannya enggak berkesudahan loh. Tapi ngomong-ngomong, gimana itu bisa terjadi? Aku kan enggak ada suami, aku belum menikah. Dan pasti orang yang pakai otak akan ngomong yang sama. Tetapi kalau kita lihat Roma pasal yang keempat, Abraham itu sudah nggak mungkin punya anak, begitu juga dengan Sarah yang nggak mungkin juga punya anak. Tetapi untuk janji Tuhan mereka nggak ragu, berarti Ishak itu ada unsur benih ilahi itu Ishak. Sampai di sperma yang kering bisa bertemu dengan embrio dengan sel telur yang mati, terus tiba-tiba bisa ada embrio gitu, bisa ada janin gitu loh. Dan setidaknya kisah Ishak itu sudah menjadi gambaran kalau sekarang firman Tuhan datang kepada Maria. Mungkin setelah Maria tanya seperti itu, malaikat akan jawab kalau itu dalam obrolan biasa, itu benar pertanyaanmu. Tapi kamu jangan takut, kamu gak usah khawatir. Yang penting kamu bersedia aja. Karena nanti kalau kamu hamil, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Coba kita lihat ayat berikutnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah ini dia. Lanjut lagi. Masih ada ayatnya atau udah habis? Ayat sih sebetulnya masih ada, cuma yang dikasih itu doang, sorry. Lalu sampailah kepada malaikat bilang bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan Maria jawab, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Karena aku ini hamba Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini hal penting yang harus kita resapi dalam hidup kita di akhir tahun ini. Yang pertama adalah benar kita anak Tuhan karena kita percaya Tuhan.
Tapi setelah menjadi anak Tuhan, kita harus terus belajar dan mau diajari. Diajari langsung oleh Tuhan, puji Tuhan, lewat kelas pemuritan, puji Tuhan. Intinya kita harus terus belajar karena kita nanti disebut murid Tuhan. Waktu kita sudah sebagai murid Tuhan, anak Tuhan, belajar firman sebagai murid Tuhan, lalu kita akan mempraktekkan firman Tuhan, kita akan disebut hamba kebenaran. Lambat tapi pasti, hidup kita yang lama makin jauh dan hidup kita yang baru semakin kelihatan bersinarnya. Tentang hidup yang baru dan lama ini saya mau beritahu satu hal. Di sorga nanti, hidup lama itu enggak ada. Yang ada tuh hidup baru di sorga. Berarti kita enggak boleh dengan hidup kita yang lama. Setuju? Kalau kita mau dengan hidup yang baru, bukan status aja dalam Tuhan, kita anak Tuhan. Tapi kemudian kita harus meninggalkan semua yang lama. Karena yang baru sudah datang. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, mana buktinya? Ini buktinya. Saya taat Tuhan, saya punya tunduk diri pada Tuhan, pada pemimpin rohani. Saya menjauhkan diri dari kecemaran. Saya terus mempertebal hidup di dalam takut Tuhan dan dalam kekudusan dan seterusnya. Saya ulangi, di sorga enggak ada hidup lama ikut masuk ke sana. Jadi kalau kita anak Tuhan tapi masih dengan gaya hidup lama, itulah gunanya kenapa ada pengadilan atau ada penghakiman. Tentang Maria saya cukup di situ, saya pindah ke kisah tentang Yusuf. Nanti dari situ kita akan lihat beberapa hal penting sebagai perenungan kita. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sampai di sini masih aman nih. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya. Ini suami ini beda sama kita sekarang ya. Seorang pria, seorang wanita disebut suami istri karena sudah menikah. Ini mereka masih tunangan atau masih pacaran, kenapa dibilang suaminya ya? Atau berarti lawannya istrinya. Karena memang tradisi Yahudi atau zaman kita dulu lah, orang-orang tua kita tuh kan katanya nggak pernah kenalan, tiba-tiba dijodohin gitu kan, terus nanti udah gede diketemukan terus kawin gitu katanya ya. Nah di Yahudi itu tradisinya kalau si A sama si B disetujui sama orang tua untuk kelak mereka menikah, maka mereka itu kalau kayak kita tukar cincin begitu. Mereka bertunangan, layaknya ini adalah milik saya adalah milik dia, tetapi saya sama dia belum bisa hidup suami istri. Tetapi bisa disebut sebagai ini istri saya, ini suami saya, tentu dalam konteks sebagai tunangan begitu. Yang sudah punya ikatan yang mana saya nggak boleh terbuka lagi pada pada wanita lain, dan calon saya nggak boleh terbuka diri kepada pria lain, begitu. Nah sampai di sini saya lanjut ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan dan tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Menceraikan dengan diam-diam itu bukan tiba-tiba putus gitu atau tiba-tiba Yusuf hilang dari peredaran, bukan. Tapi diselesaikan secara kekeluargaan, pisah baik-baik, rencana nikahnya batal, dan aku nggak gembor-gembor di luar bahwa si Maria ini hamil, tapi bukan aku loh, nggak begitu. Dalam pertimbangan seperti ini, karena kenapa? Kalau sampai nanti ternyata benar Maria ini ketahuan dia hamil gitu ya, itu hukumannya dirajam batu karena dianggap berzina. Yusuf lagi bingung, ini gimana kira-kira ya? Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau sampai sini lega udah nih dengar kayak gini gitu ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Ini Nabi yang dimaksud adalah Yesaya. Dan ayat yang dimaksud adalah di Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dalam mimpinya Yusuf seperti itu beritanya. Saya waktu baca membandingkan dua ini saya sempat mikir gini. Kenapa sama Maria malaikat ngomong langsung. Suara kedengaran, wajah penuh kemuliaan terlihat. Tapi begitu ngomong dengan Yusuf kok lewat mimpi ya. Yang pasti Yusuf bukan suka tidur orangnya. Dan pasti bukan malaikat takut berhadapan muka dengan Yusuf. Tapi setidaknya kita belajar satu hal. Tuhan ngomong kepada kita dengan berbagai cara. Termasuk lewat orang yang kita nggak kenal dan mungkin dia preman di jalanan pun kita bisa belajar sesuatu. Itu yang dimaksud dengan Amsal, bahwa hikmat ada di mana-mana. Termasuk di jalan-jalan. Kita lihat orang berantem, kita bisa, wah itu yang salah itu loh sebetulnya baju merah. Kenapa dia yang ngotot lah. Kita jadi belajar sesuatu. Ternyata kalau kayak gitu nggak bagus loh. Kerusuhan di Ambon itu Bapak Ibu. Kenapa jadi tiba-tiba membesar begitu lalu dampaknya sampai kemana-mana ke Maluku Utara juga. Itu dimulai dengan sopirnya Islam, calon penumpangnya Kristen dan mabuk. Dua orang ini ribut, masing-masing panggil teman. Awalnya begitu loh. Dan kalau sekarang ini kita mau lihat, kita bisa belajar banyak hal dari kejadian itu. Itu yang saya maksud tadi dengan hikmat itu berbicara, berteriak di jalan-jalan dan sebagainya. Tetangga kita ribut, kita bisa dapat hikmat dari situ, bisa belajar sesuatu. Ada gereja A yang kelihatan besar dipakai Tuhan luar biasa, mereka ribut, kita bisa belajar sesuatu dari situ. Nah dalam konteks ini kita bisa belajar bahwa Tuhan berbicara pada kita dengan berbagai cara. Kita sering dengar Pak Gembala bersaksi bahwa mendapat pencerahan dari Tuhan, mendengar suara Tuhan secara audible gitu. Tapi kemudian ada saat lewat mimpi dan sebagainya, ada saat lagi doa, ada gangguan dan kemudian ada maksud Tuhan. Itulah cara Tuhan mau berbicara dengan saudara dan saya. Berbagai cara. Mengapa begitu? Karena Tuhan gak terbatas kepada satu cara. Yang setuju katakan amin. Dan yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan harus menguatkan si Yusuf untuk bisa dengan berani menerima Maria. Bahwa kehamilannya itu bukan karena perselingkuhan dan sebagainya. Kehamilan itu bukan karena perzinahan dan seterusnya. Tetapi kemudian dia berkata, malaikat berkata, apa yang terjadi dengan Maria sudah dinubuatkan 700 tahun yang lalu. Bahwa ada seorang anak darah, seorang perawan yang akan mengandung. Dan dia mengandung itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Berarti ada karya ilahi yang membuat dia begitu. Ada perkara supranatural yang membuat dia mempunyai pengalaman itu. Dan Yusuf gak bisa menolak kecuali dia berkata, ya jadilah seperti yang kau mau. Seperti Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Begitu juga Yusuf melakukannya. Dia mengambil Maria menjadi istrinya. Tetapi ayat 25 berkata, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan bayi itu yang namanya Yesus. Dari sini saya bawa kita pada satu perenungan sederhana. Kalau kita berbicara Natal, kita sedang berbicara tentang kisah, kasih dalam wujud karya. Kasih itu baru bersifat semacam kata
bisa sebagai kata sifat atau kata kerja. Tetapi kemudian akan punya makna di saat kasih itu diwujud nyatakan. Orang bisa berkata saya mengasihimu, tapi selama nggak ada action dia apa terhadap saya, maka saya hanya berpikir dia sedang berbicara tentang kasih tanpa melakukan kasih itu. Tetapi Natal adalah wujud di mana kasih itu menjadi kenyataan. Versi kita ya, kalau kita melakukan semaksimal pada orang lain, orang akan bilang si Lewi itu berkorban banyak loh sama dia. Begitu bahasanya ya. Tetapi kalau Tuhan melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya lewat Yesus lahir, lalu kemudian dia mati di kayu salib, dia menebus saudara dan saya, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, kita juga pakai kata pengorbanan Kristus. Dan sebetulnya nggak terlalu pas kata itu untuk Yesus. Mengapa? Karena kata pengorbanan itu adalah dari manusia kepada sesama manusia. Tapi kalau Tuhan sebagai sang kasih kepada objek kasihnya, lalu kita ukur itu dengan kata berkorban, kayaknya kurang pas. Persoalan kamus bahasa manusia itu nggak ada kata lain yang bisa merumuskannya untuk mau menunjukkan bahwa inilah cara Tuhan mencurahkan kasihnya dalam wujud nyata. Kita nggak punya kata lain kecuali kita bilang Tuhan berkorban karena kasihnya. Karena kata berkorban terkesannya ada hitung-hitungan di situ. Ada udang di balik bakwan di situ. Yang pertama, bicara Natal, bicara tentang pengorbanan. Saya tidak bicara Tuhan berkorban ya. Dia mencurahkan kasihnya, nggak tahu gambaran mau pakai kata apa. Tapi saya mau bicara pengorbanan Maria dan pengorbanan Yusuf. Boleh saja malaikat ngomong itu Maria hamil, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi teman-temannya Yusuf kan nggak tahu tuh soal itu. Cuk, itu si Maria kenapa tuh bisa begitu? Maria juga berkorban. Dia akan dijauhkan, dikucilkan dalam komunitas dia. Bahkan ada ancaman bisa dirajam batu karena dituduh berzina. Wong kalian masih tunangan, kenapa sekarang kamu hamil? Berarti kalian nih makan siang nih, apalah begitu istilahnya sekarang. Maria waktu bilang jadilah kehendakmu, bukan dia gak sadar tentang situasi itu. Makanya setelah dia berkata, ya terjadilah sebagaimana yang kau mau. Tuhan yang berurusan dengan Yusuf. Tuhan harus tenangkan Yusuf. Tuhan harus bereskan Yusuf. Tuhan harus amankan Yusuf supaya kemudian jangan dia jauh tinggalkan Maria. Karena dengan Yusuf tetap bersama dengan Maria gak putuskan hubungan itu. Tapi kemudian Yusuf turut bersaksi bahwa ini bukan gara-gara saya. Ini Tuhan punya mau, Tuhan punya kehendak. Ini perkara ilahi. Dan kita lihat setelah ada ketersediaan dari mereka untuk berkorban, dari pihak Tuhan adalah melindungi mereka berdua dari penghakiman massa, penghakiman masyarakat. Dan mereka enggak kenapa-kenapa sampai Yesus lahir. Ironisnya dalam banyak kejadian kita ini belum buat sesuatu untuk Tuhan yang kita udah pikir terlalu jauh sampai di sana. Tuhan nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Terus kalau ini lagi gimana? Seolah-olah Tuhan gak tahu apa-apa gitu loh. Jangan pikir itu kita lagi berpikir seperti ini pikiran lazimnya manusia. Kita gak boleh begitu. Karena di saat kita sedang mempertanyakan itu pada Tuhan sama dengan kita lagi menuduh Tuhan gak tahu apa-apa tentang hidup kita. Coba ini salah satu dari sini diajak sama Pastor Eli ke Singapura, alasan paspor saya udah mau mati nih minggu depan, udah bikin aja. Terus nanti di sana kita tinggal di mana, Pastor? Kita berapa lama di sana? Terus nanti tiap hari makannya di mana? Itu sama aja kita bilang ini Pastor Eli ini ajak tapi nggak tanggung jawab. Emang begitu? Tapi mari coba kita renungkan, dalam banyak hal kita seperti itu. Artinya kita belum sungguh-sungguh berpasrah kepada Tuhan. Saat kita tahu hari esok kita kayak apa. Saat sama sekali kita nggak tahu, nggak ada gambaran hari esok kita seperti apa. Dan kita tetap berkata bahwa hari esok saya ada dalam penyediaan Tuhan.
Artinya saya sedang menunjukkan sikap saya kepada Tuhan. Saya lagi berserah penuh kepada Tuhan. Ketersediaan berkorban dari Yusuf dan Maria yang membuat saudara dan saya punya alasan merayakan Natal. Ketersediaan mereka berdua yang mau berkorban, mau bekerja sama dengan Tuhan, membuat saudara dan saya punya alasan bahwa hari esok saya ada di sorga selamanya. Karena saya percaya Yesus, untuk sampai Yesus ada di dunia ini. Karena ada dua orang ini yang berkorban. Pertanyaan saya dalam kita merayakan Natal di bulan Desember ini. Apa yang akan kita lakukan supaya kemudian ada orang di sekitar kita yang akan berkata, saya bisa seperti hari ini. Bisa tepuk tangan, bisa angkat tangan memuji Tuhan. Bisa panggil Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Karena ada orang-orang ini yang tekun mencari aku, mendoakan aku, terus membimbing aku dalam jalan Tuhan. Siapa yang mau ada di pihak Tuhan seperti itu? Karena perayaan Natal tanpa kita memahami arti Natal itu sendiri, yang terjadi Natal itu hanyalah pesta rohani, budaya Kristen aja semata. Yang kemudian panitia tahun lalu sama tahun ini berlomba, tahun ini bilang tahun lalu tuh mereka bikin begini ini, kita mesti lebih besar dari itu. Konsumsi makanan mesti begini, seragam kita mesti gini. Yang dipikirkan hanya soal acara-acara, makan, baju. Dan bila usulannya enggak keterima, enggak ketampung, habis ibadah tahun baru itu orang kemana ya? Udah 3 bulan enggak datang-datang. Ibu kemana? Saya udah pindah gereja, ngapain di sini? Emang gereja cuma situ doang? Di mana-mana juga ada gereja. Udah tersinggung rupanya. Natal itu bukan pesta. Natal itu adalah momen, adalah waktu di mana kita renungkan kasih Tuhan. Kita evaluasi diri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Bandingkan kita merayakan Natal 2023 dengan kita merayakan Natal 2022. 22 sampai ke 23 ini kita mengalami kemajuan apa aja. Kerohanian kita seperti apa aja. Naik dan terus naik, atau naik turun. Saya bukan bilang gak boleh naik turun, saya juga kayak gak mau memahami orang. Tapi ini contohnya, maaf saya dari bawah ya. Yang naik turun saya maksud tuh bukan begini, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Bukan begitu. Tapi kemudian di sini nih, naik sampai sini, mungkin jalan maju, turun lagi. Tapi sini doang, enggak ke situ. Sini aja, terus naik lagi sampai sini. Udah ini turun lagi. Tapi sini doang, enggak kemari sini, apalagi di bawah sini gitu loh. Itu yang saya maksud. Jadi perjalanan kita itu kalau gambaran dari Amsal 4:18, kita tuh gambaran perjalanan kita naik sampai pada rembang tengah hari. Dan itulah kekristenan yang hidup. Itulah perjalanan hidup orang Kristen yang memahami arti Natal. Jadi Natal itu bukan soal baju barulah, sepatu barulah. Rambut dicat lagi lah. Kumis yang hitam dicat jadi uban lah. Begitu, bukan soal kado juga, gak kebagian kado jadi marah. Saya udah gak mau ikut 2 syafat lagi. Sailah, segitunya. Tapi di saat kita merayakan Natal, kita jadikan itu sebagai sarana kita evaluasi diri. Kita renungkan dari yang kita terima dari Tuhan sebanyak ini, yang kita terima sebanyak ini, apa yang sudah kita salurkan kepada orang sekitar kita. Atau kita terus menimbunnya sampai membumbung tinggi. Dan kita jadi seperti laut mati. Bicara Natal kita bicara peristiwa mujizat. Tetapi bicara Natal kita juga bicara kumpul keluarga. Yesus kenapa lahir di Bethlehem? Karena Kaisar Agustinus ngomong, semua orang kumpul di sini, sensus pertama kali di dunia.
Dan itu alasan, dengan itu kemudian Yusuf dan Maria bisa datang ke situ, lalu Yesus lahir di Bethlehem. Untuk menggenapi nubuatan Mika 5 ayat 1. Jadi semua itu sudah tertulis. Kenapa mesti dengan perawan Maria? 700 tahun Yesaya 7:14 memberitahukan bahwa nanti ada seorang wanita yang akan mengandung dan melahirkan. Seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan disebut Immanuel. Yesus sang juru selamat ini kemudian dia ada di sekitar umatnya. Yang tadinya Tuhan begitu jauh daripada manusia karena dosa sebagai pemisahnya. Sekarang Tuhan sangkali itu karena kasihnya. Dia gak mau kehilangan objek kasih selamanya. Makanya dia berbagai cara mencari saudara dan saya. Dan di dalam Yesus kita ditemukan olehnya. Dan Yesus disebut sebagai Immanuel atau Allah yang bersama kita. Manunggal dengan kita, yang menyertai kita. Dari situ saja, dari istilah Immanuel, mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau kehilangan kita. Tapi sering yang terjadi dalam hidup kekristenan anak-anak Tuhan, seenak perut aja dia itu. Hari ini bilang Tuhan baik, besok udah gak mau tahu sama Tuhan, pindah agama lah, apa segala macam. Nanti mentok balik lagi lah. Ini yang namanya, orang Sangir bilang apa tuh, saya jadi lupa istilahnya. Ini Kristen-Kristen yang kepala batu lah, kayak gitu. Kita jangan kayak gitu. Saya hanya mau akhiri dengan kalimat ini. Kalau Maria dan Yusuf, mereka buktikan kepada Tuhan, mereka berserah kepada kehendak Tuhan dengan berkata, jadilah kehendakmu, dengan bersedia menanggung resikonya. Tetapi Tuhan yang tahu bahwa manusia itu punya keterbatasan untuk terima atau menanggung resiko. Tuhan punya cara untuk mengamankannya. Pertanyaan saya, saudara dan saya, apa respon kita dari firman ini? Dan apa janji kita kepada Tuhan di 2024 nanti? Saya berharap kita akan berkata, Tuhan saya mau lebih baik lagi. Dan sisa hidup saya adalah sisa hidup yang terbaik yang bisa saya persembahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hamba telah selesai berbicara. Roh Kudus tolong kami. Biarlah firman yang telah hamba sampaikan ini tertanam di hati, di pikiran kami semua. Kami para pria dan para wanita, orang tua, anak muda yang ada di ruangan ini. Kami para hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami untuk tetap setia sampai akhir. Kami terus mawas diri, terus mengoreksi diri, melakukan perubahan oleh kekuatan Roh Kudus dan firman-Mu. Dan biarlah hidup kami selalu kedapatan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak. Diberkati Tuhan setiap jemaat yang mendengar. Diberkati Tuhan hamba-Mu, Pastor Elia, Pastor Teresia, dan semua tim penata layan di tempat ini. Kami percaya bahwa jeripayah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ini doa dan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan untuk memberikan korban persembahan. Mari kita tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang dalam hidup kami. Biarlah itu boleh menjadi rema dan kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saatnya tiba ya Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan, bahkan semua studi anak-anak-Mu. Dan biar apa yang kami selalu perbuat dibuat Tuhan selalu berhasil. Kami bersyukur dan kami memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu pujian kita nyanyikan dan kita berikan persembahan.
pegang komitmen ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun ini. Ada pohon Natal, saudara. Minggu depan kita merayakan Natal di tempat ini di jam yang sama. Saudara datang bawa keluarga, tetangga ya. Dan puji Tuhan. Iya, jangan terlambat. Iya. Iya, menghormati hadirat Allah itu pesan Pak Gembala. Kita ibadah kalau bisa kita selalu tepat waktu, lebih awal ya. Saudara, dan ini bukan pesan sponsornya Pak Gembala, tapi saya menghimbau kita dari rumah persiapkan persembahan. Di depan ada amplop, saudara boleh tulis nama, tidak tulis pun tidak apa-apa. Tulis persembahan Natal, bawa persembahan ketika kita memperingati ulang tahun Yesus, amin. Ya. Ya, dan juga kami himbau kepada pengerja dan juga jemaat, kita akan adakan doa puasa ya mulai hari Selasa tanggal 19, 20, 21 ya. Kita puasa bisa makan malam terakhir jam 8 ya. Atau yang biasa mungkin makan jam 10 boleh. Nanti kita skip makan pagi aja, buka boleh jam 12 yang belum biasa. Mau jam 2, jam 3, mau sore juga boleh ya. Jadi saudara yang belum pernah puasa boleh buka jam 12. Atau saudara mungkin makan malam terakhir jam 10 ya. Ya puasa itu sangat bagus buat tubuh kita. Saya sering puasa jadi saya langsing terus. Jangan ngiri ya yang belum bisa langsing. Ya puji Tuhan. Dan firman Tuhan dilayani oleh Pastor Elia. Kita semua di dalam puasa kita mau berdoa untuk acara ibadah kita. Kita mau berdoa untuk semua cuaca. Kita berdoa untuk Pak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saat ini suaranya agak hilang karena banyak sekali aktivitas ya. Ya saudara, sebelum terima kasih Pak Pendeta Lewi. Iya, Tuhan memberkati dan juga ada anaknya Zakaria dan ibu ya. Iya, puji Tuhan. Iya, luar biasa firman Tuhan, kami sangat diberkati saudara. Jadi kita berserah pada Tuhan seperti Maria ya, yang mau berkorban. Seperti Yusuf itu kalau dipikir gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan minta sama kita, rasanya semuanya masih batas normal. Ya, kita persiapkan hati kita untuk merayakan Natal bersama-sama. Biarlah kita bisa memasuki tahun baru. Jadi dari doa puasa kita sekalian itu sebagai persiapan hati kita untuk kita masuk 2024 ya. Saudara, yang pertama kali hadir saya lihat ya, ada loh wajahnya. Lambaikan tangannya boleh saudara. Ya, shalom ibu yang di belakang. Ya, ada lagi. Ya. Boleh datang kembali, nanti mungkin ada yang mau menanyakan nama dan alamatnya. Saudara kalau yang belum punya tempat ibadah, ibu yang di belakang yang tadi hadir, boleh bergabung di tempat ini ya. Puji Tuhan. Saudara, kita siapkan hati kita, sebelum kita pulang kita akan terima berkat. Ya, kita mau berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Setiap hari adalah hari yang penuh dengan kasih Tuhan dan mujizat. Kami mengalaminya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami arahkan hati kami dan tangan kami untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Lewi Santiana.
Kami berdoa, Kantianago, kami berdoa Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu, untuk firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada sore ini. Biar itu menjadi satu pesan yang kuat menjelang kami memasuki 2024. Bahwa hidup kami mau berserah kepada kehendak-Mu. Apapun yang rencana Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau mau supaya kami selalu mengikuti pimpinan-Mu, kehendak-Mu. Karena di situ ada terang jalan Tuhan. Kami tidak akan takut sebab Tuhan mengatakan jangan takut. Firman-Mu berkata di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kami mau menyerahkan hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau yang menopang kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, biar pelayanan hamba-Mu Pendeta Lewi dimanapun berada membawa dampak bagi jiwa-jiwa, dipulihkan, disembuhkan. Ada lawatan Tuhan atas pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah jasmani rohani atas hamba-Mu dan keluarga besarnya. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga arahkan hati kami untuk pastor gembala kami di tempat ini yang kekasih, Pastor Elia dan Pastor Teresa. Untuk kedua hamba-Mu Tuhan yang terus menopang mereka, kekuatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera, kesatuan hati untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan, menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan di ibadah pagi Mandarin Service maupun ibadah sore. Biarlah mereka berjalan semakin hari semakin kuat, tidak pernah menjadi letih dan lesu, karena Tuhan adalah kekuatan mereka. Biarlah mereka selalu mendapatkan Tuhan embun dari langit Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan, berkat jasmani rohani. Biarlah lawatan Tuhan juga terjadi dalam keluarga besar kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Kami bersyukur untuk jemaat di tempat ini. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di tempat ini saat ini maupun yang akan datang. Kami bersyukur untuk tempat yang begitu nyaman dan indah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah dari tempat ini lahir prajurit-prajurit, laskar-laskar Kristus yang militan, yang mau mengasihi jiwa-jiwa, yang hatinya Tuhan melihat jiwa-jiwa, selalu melihat dari sudut pandang Tuhan. Ketika kami melihat jiwa-jiwa, kami memikirkan keselamatan mereka. Dari tempat ini lahir pendoa-pendoa Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Oh, dari tempat ini lahir pengusaha-pengusaha yang diberkati. Biar Tuhan memberkati pekerjaan profesi anak-anak-Mu di tempat ini. Berkat Tuhan berlimpah-limpah, perlindungan Tuhan berlimpah-limpah. Mengakhiri tahun 2023, memasuki 2024 bersama dengan Tuhan. Keluarga besar GSKI Bethel Peak ini bersama-sama menyongsong 2024 dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Harapan kami tidak pernah hilang. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Kamu menyerahkan hidup kami. Kami berdoa untuk minggu depan, Selasa kami mulai mengambil doa puasa. Berikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Berikan kami bukan hanya tidak makan, tapi kami juga menjaga hati kami, menjaga kata-kata kami, sikap hidup kami. Kami boleh diselaraskan dengan pikiran Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami sedang memasuki masa peralihan pemerintahan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar di dalam persiapan Tuhan, kampanye maupun pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, kepala negara, kami berdoa biar seluruh lapisan masyarakat Indonesia merendahkan diri berdoa ya Tuhan. Terutama tubuh Kristus. Kami percaya karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Kami berdoa segala kuasa kegelapan yang dipakai oleh setiap kontestan ya Tuhan, segala kuasa kegelapan, ilmu-ilmu gaib, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu kuasa pun yang bisa bekerja. Tetapi biar kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi menaungi bangsa kami. Pikiran hati mereka ditundukkan kepada pikiran Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang akan mengambil alih pemerintahan melalui orang yang Tuhan pilih
Kami tahu Tuhan tidak pernah salah. Siapapun yang menduduki tampuk pemerintahan, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan, Tuhan alirkan kemana Tuhan inginkan. Karena ini bukan soal pilihan kami, tapi pilihan dan keputusan-Mu. Karena Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Sampai kami melihat kemuliaan Tuhan, terang Tuhan bersinar atas bangsa Indonesia, menyembah Engkau. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa. Dan Indonesia bermazmur bagi Engkau. Indonesia menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa Engkau melawat bangsa kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat, segala hikmat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan bagi-Mu di Tuhan Maha Tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di Tuhan Maha Tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan berserulah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai engkau dan Roh Kudus menyertai engkau sepanjang hidupmu. Mulai malam hari ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awan kemuliaan. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.